Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imin Abdul Muhaimin dari kelas 5A jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Yayasan Syekh Nurjati Cirebon. Dalam mata kuliah kajian kitab hadis yang diampu oleh Hajah Anissa Mutmainah, di sini saya akan memaparkan mengenai kitab hadis Durratun Nasihin yang dikarang oleh salah satu ulama besar, yaitu Utsman Al-Khawbai Al-Hanafi yang berasal dari Roma. Untuk itu mari kita saksikan. Durratun Nasihin merupakan salah satu kitab hadis sekunder. Kitab ini dikarang oleh salah satu ulama besar yang bernama Imam Utsman bin Hasan bin Ahmad Al-Syakir Ar-Rumi Al-Khawbai Al-Hanafi. Beliau adalah salah satu ulama yang diakui keilmuannya oleh ulama. Imam Utsman bin Hasan Al-Khawbai ini hidup di zaman Utsmaniyah pada akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13. Beliau menetap di sebuah kota besar di negeri Turki yang sering disebut dengan kota Konstantinopel, Istanbul. Nama Al-Khawbai dinisbatkan dengan kata khutbah yang berarti pekerjaan tarbazun. Beliau sebenarnya berasal dari kota Roma, bermazhab Hanafi. Salah satu keistimewaan beliau yang diakui oleh ulama lain adalah Imam Utsman bin Hasan Al-Khawbai ini seorang ahli hukum sekaligus mufasir dan pakar hadis, namun bukan riwayat hadis. Kitab Durratun Nasihin ini merupakan kitab-kitab Mau'idhah Hasanah yang disusun oleh Imam Utsman dalam satu kitab yang isinya adalah berupa nasihat dan pengajaran yang beliau lakukan lalu disatukan. Dalam segi pembahasannya, kitab ini terbagi menjadi beberapa bab yang terdiri atas bab fadilah-fadilah, yaitu bab berzikir, bab berteman, fadilah bulan Rajab, fadilah bulan Sya'ban dan Ramadan, dan yang lainnya, yang mana setiap babnya didukung oleh ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, pendapat para ulama, dan kisah-kisah yang relevan terhadap pembahasannya. Kitab ini memuat 75 pembahasan yang diulang-ulang dan acak, di mana pokok-pokok pembahasannya adalah mengenai akidah, ibadah, dan muamalah, di mana setiap babnya dimulai dengan ayat-ayat Al-Quran. Lalu beliau menyelipkan hadis-hadis anjuran bersalawat kepada Nabi dan mencantumkan hikayat serta hadis-hadis riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Latar belakang penulisan kitab Durratun Nasihin ini dikarenakan keinginan sendiri dan keadaan masyarakat ketika itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang fatal, sehingga beliau berkeinginan untuk membuat sebuah kitab hadis yang berisikan tentang nasihat atau mau'idhah dan hasanah. Sebenarnya sebelum penulisan kitab ini beliau dalam keadaan sakit. Sakitnya cukup parah sehingga membuat beliau susah untuk berbicara. Pada akhirnya beliau pun bernazar dan berdoa kepada Allah, jika saya disembuhkan maka saya akan membuat kitab hadis yang berisikan mengenai nasihat mau'idhah hasanah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan beliau pun disehatkan oleh Allah, dan setelah sehat beliau pun memulai menulis kitab Durratun Nasihin. Dalam segi hadis yang ada dalam kitab Durratun Nasihin, yaitu yang pertama adalah sumber hadis. Dari banyak hadis yang beliau cantumkan dalam kitabnya, beberapa hadis yang dijelaskan sumbernya, beliau merujuk kepada kitab hadis yang tidak biasa menjadi pegangan oleh ulama hadis lain, seperti kitab Tanbihul Ghafilin dan Daqaiqul Akhbar. Selain sumber hadis, ada lagi dalam segi sanad. Nilai hadis dalam segi sanad tersebut digolongkan tidak jelas. Lalu ada matan hadis yang disandarkan pada Nabi tanpa adanya rangkaian sanad.
Namun sebenarnya hal ini wajar karena kitab ini berfokus kepada nasihat-nasihat dan bukan pada kajian hadisnya. Menurut beberapa pakar menyebutkan bahwa kitab Durratun Nasihin ini yang berisikan mengenai hadis-hadis Mau'izah Hasanah merupakan hadis-hadis yang dhaif dan maudhu dikarenakan alasan-alasan yang tadi sudah saya sebutkan. Namun sebenarnya ini wajar dikarenakan hadis ini ataupun kitab hadis ini berfokus kepada nasihat-nasihat yang ingin diungkapkan oleh beliau, bukan kepada kajian kitab hadisnya. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa, terkhusus mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, saya menyarankan untuk kita bersama-sama untuk melakukan penelitian hadis kepada kitab-kitab seperti kitab Durratun Nasihin. Penulisan kitab hadis ini selesai pada tahun 1224 Hijriah atau 1804 Masehi, di mana beliau selesai menulis kitab Durratun Nasihin, dan setelah itu beliau mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada masyarakat yang diharapkan agar perselisihan atau hal-hal yang tidak diinginkan bisa kembali damai. Dan pada tahun 1241 Hijriah atau 1826 Masehi, beliau pun wafat. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan atau penyampaian informasi yang kurang dalam segala hal. Sebelumnya pula saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga, kepada guru-guru saya, kepada dosen-dosen saya, kepada teman-teman semua, dan terkhusus kepada dosen kajian kitab hadis yaitu Hajah Anissa Mutiah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.